Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hernanelis, MPD, selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyifa Fatimatu Az-Zahra dari PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Di dalam buku Dasar Teori dan Praksis Pendidikan 2009 halaman 280, yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 disebutkan bahwa pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, di dalam buku perencanaan pembelajaran geografi dilengkapi kurikulum Merdeka tahun 2021 halaman 63, menurut Negley dan Evans, pengertian kurikulum adalah semua pengalaman yang telah dirancang oleh pihak sekolah untuk menolong para siswa dan mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Yang ketiga, menurut Murray Print, pengertian kurikulum yaitu sebuah ruang pembelajaran yang terencana diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dalam dinikmati semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Yang terakhir, di dalam buku Manajemen Pendidikan Islam ditinjau dari konsep kurikulum dan sistem informasi sekolah tahun 2020 halaman 70, menurut Zainal Arifin, secara etimologis istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum menurut pendapat saya yaitu suatu wadah yang diberikan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan yang mengenai suatu tujuan, isi, dan bahan kegiatan pelajaran serta seperangkat rencana yang bertujuan untuk menolong para siswa dalam mencapai kemampuan hasil belajar yang baik. Selanjutnya ada macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum akademik, yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir ada kurikulum teknologi. Yang pertama ada kurikulum akademik. Pendekatan subjek akademis dalam pengembangan kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Menurut S. Nasution yang dikutip oleh Zainal, konsep kurikulum subjek akademik bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi dengan mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental disiplin ilmu, menganjurkan proses penelitian dan penemuan, dan memberikan kurikulum yang didasarkan atas disiplin ilmu yang tersendiri, karena tiap disiplin mempunyai metode penelitian yang khusus. Selanjutnya, adapun kurikulum akademik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada maksud dan tujuan. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan berpengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Para peserta didik diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Para peserta didik harus belajar menggunakan pemikiran dan lebih mengontrol dorongan-dorongannya.
lembaga pendidikan harus memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk merealisasikan kemampuan mereka menguasai warisan budaya. Yang kedua, ada organisasi isi. Ada beberapa pola organisasi isi. Yang pertama ada correlate curriculum, adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua ada concurrent curriculum, adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang ketiga ada integrated curriculum. Dalam Unified masih tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang diintegrate warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak terlihat lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan atau segi kehidupan tertentu. Dan yang terakhir ada problem solving curriculum, adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang ketiga ada evaluasi. Tentang kegiatan evaluasi kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan sifat bahan pelajaran. Dalam bidang studi sosial lebih banyak digunakan bentuk uraian daripada tes objektif. Bidang studi tersebut membutuhkan jawaban yang merefleksikan logika, koherensi, dan integrasi secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada metode. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositori atau penyidikan atau inquiry. Ide-ide diberikan guru kemudian dikolaborasi peserta didik sampai mereka menguasai. Konsep utama disusun secara sistematis dengan ilustrasi yang jelas untuk selanjutnya dikaji. Dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting, kemudian dirumuskan dan dicari pemecahannya. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum subjek akademik ini bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi dengan mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental disiplin ilmu, menganjurkan proses penelitian dan penemuan, dan memberikan kurikulum yang didasarkan atas disiplin ilmu yang tersendiri-sendiri. Karena tiap disiplin mempunyai metode penelitian yang khusus. Dalam pelaksanaan jenis kurikulum ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sebagai halnya dengan tiap inovasi kurikulum yang keberhasilannya selalu bergantung pada guru. Guru sendiri tidak pernah terlibat dalam penelitian, tidak menguasai metode penemuan untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu. Mereka hanya pemakai ilmu yang tersedia untuk keperluan pendidikan. Tak dapat diharapkan mereka akan mampu membimbing siswa mengadakan penemuan karena mereka sendiri tidak bisa. Yang kedua, ada kurikulum humanistik. Dalam perspektif psikologis, desain kurikulum yang berorientasi kepada siswa sering diartikan juga sebagai kurikulum yang bersifat humanistik, yang muncul sebagai reaksi terhadap proses pendidikan yang hanya mengutamakan segi intelektual. Menurut pengembangan kurikulum dalam perspektif ini, tugas dan tanggung jawab pendidikan di sekolah bukan hanya mengembangkan segi intelektual siswa saja, akan tetapi mengembangkan seluruh pribadi siswa sehingga dapat membentuk manusia yang utuh. Aliran humanis percaya bahwa fungsi kurikulum adalah menyediakan berbagai pengalaman belajar yang menyenangkan untuk setiap siswa sehingga dapat membantu mengembangkan pribadi siswa secara utuh dan menyeluruh. Tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi secara dinamis, yaitu pertumbuhan ideal, integritas, dan otonomi pribadi. Inti dari tujuan kurikulum humanis adalah aktualisasi diri. Manusia yang memiliki kualitas dan kemampuan seperti itu bukan hanya ditandai dengan perkembangan kognitif saja, akan tetapi perkembangan dalam estetika dan perkembangan moral. Seperti misalkan perkembangan menjadi manusia yang pekerja yang baik,
dan manusia memiliki karakter. Kurikulum ini juga muncul sebagai reaksi terhadap psikologi behaviorisme yang menganggap tingkah laku manusia itu bersifat mekanistik yang menekankan kepada pengaruh lingkungan. Menurut pendidikan humanistik, setiap manusia memiliki potensi, punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Segala potensi yang dimilikinya itu sangat menentukan dalam proses pengembangan tingkah laku. Oleh karena itulah, kurikulum didesain untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Kurikulum humanistik sangat menekankan kepada adanya hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswa. Guru harus mampu membangun suasana yang hangat dan akrab yang memungkinkan siswa dapat mencurahkan segala perasaannya dengan penuh kepercayaan. Sedangkan menurut pendapat saya, kurikulum humanistik menekankan kepada integrasi, yaitu kesatuan pribadi secara utuh antara intelektual, emosional, dan tindakan. Oleh karena prinsipnya demikian, maka kurikulum humanistik harus dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dan utuh, bukan pengalaman yang terpenggal-penggal. Organisasi kurikulum tidak mementingkan sequence, sebab dengan sequence yang kaku, siswa tidak mungkin dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Sequence dalam kurikulum humanistik harus mencangkup elemen-elemen tentang nilai, konsep, sikap, dan masalah. Dari hal-hal tersebut, disusun kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa mengembangkan elemen-elemen itu. Selanjutnya, menurut MC Neil, ciri-ciri kurikulum humanistik yang pertama ada partisipasi. Artinya, peserta didik terlibat secara merundingkan apa yang dipelajarinya. Yang kedua ada integrasi. Artinya, ada interpretasi dan integrasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan atau biasa disebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga ada relevansi. Artinya, terdapat kesesuaian antara materi pelajaran dan kebutuhan pokok serta kehidupan anak ditinjau dari segi emosional dan intelektual. Selanjutnya ada diri anak. Merupakan sasaran utama yang harus dipelajari agar anak dapat mengenal dirinya. Dan yang terakhir ada tujuan, yaitu mengembangkan diri anak. Selanjutnya, menurut Mr. Neil, ditinjau dari kerangka dasar kurikulum, konsep dasar kurikulum juga mempunyai ciri tersendiri. Antara lain, yang pertama ada tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan pribadi yang utuh dan dinamis, agar memiliki integrasi tinggi dan sikap positif. Yang kedua ada materi, yaitu menyediakan pengalaman yang berharga bagi setiap anak yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangannya pribadinya secara utuh. Yang ketiga ada proses, yaitu terbangunnya hubungan emosional yang kondusif antara guru dan siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu lebih mengutamakan proses daripada hasil, karena sifatnya subjektif bagi guru maupun siswa. Kurikulum humanistik memandang aktualisasi diri. Selanjutnya ada kurikulum teknologi. Konsep kurikulum teknologis dapat berbentuk aplikasi teknologi pendidikan dan dapat juga berbentuk penggunaan perangkat keras dan lunak dalam pendidikan. Proses pembelajaran didasarkan pada psikologi behaviorisme dan teori stimulus respon. Artinya, tujuan yang dirumuskan harus berbentuk perilaku yang dapat diukur dan diamati serta diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi. Selanjutnya, perkembangan teknologi pada abad ini sangatlah pesat. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi semua bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Sejak dulu, pendidikan telah menggunakan teknologi seperti papan tulis, kapur, dan lain-lain. Namun, sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, banyak alat yang digunakan seperti audio, video, overhead project, film slide, dan motion film, serta banyak alat-alat lainnya. Selanjutnya, penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ada yang pertama ada perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Pada bentuk ini lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua ada perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware.
pada bentuk ini lebih menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologis pendidikan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasa kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Yang kedua ada metode. Metode yang digunakan biasanya bersifat individual. Kemudian pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Menurut pendapat saya, penekanan pada kompetensi perkembangan di penggunaan alat dan media pengajaran bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi bersatu dengan program pengajaran dan ditunjukkan pada penguasaan kompetensi. Dalam pengembangan kurikulum teknologis, kerjasama dengan para penyusun program dan penerbit manajemen pengembangan kurikulum, media elektronik, serta media cetak. Pengembangan pengajaran yang betul-betul berstruktur dan bersatu dengan alat dan media membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu merupakan hambatan utama dalam pengembangan kurikulum teknologis. Sebagaimana konsep kurikulum yang lain, konsep kurikulum teknologis juga mempunyai kelemahan, antara lain sulit menyampaikan bahan pelajaran yang bersifat kompleks atau materi pelajaran yang membutuhkan tingkat berpikir tinggi, sulit mengembangkan domain afektif, sulit melayani kebutuhan siswa secara perorangan, dan yang terakhir siswa lebih mudah cepat bosan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.